nutrisionis di PT Sangor Indonesia. Coba Bapak Ibu ini yang hari ini lagi puasa boleh kasih reaksi jempolnya nih kayak saya. Ada yang lagi puasa hari ini? Hmm, ada. Oh, puasa. Banyak yang lagi puasa ya hari ini ya. Oke. Puasa juga yang Katolik juga lagi puasa, bener. Iya, udah mulai Rabu-Abu, jadi udah mulai puasa juga nih, udah mau menyambut Paskah ya. Sama-sama puasa, mau yang Katolik, mau yang Muslim juga ya. Oke, walaupun kita banyak yang lagi berpuasa ya, tapi semangat kita juga nggak boleh ikutan puasa, oke? Oke, hari ini kita ada topik yang menarik tentang pentingnya imunitas dalam menghadapi infeksi virus yang akan dibawakan oleh Kak Adelina. Gimana? Udah siap semuanya? Kalau udah siap, boleh ketik satu di kolom chat yang banyak. Biar Kak Adelina ini nanti semangat ini menyampaikan materinya. Ayo yang banyak. Satu, 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 satu. Oke. Oke, ini karena udah nggak sabar, karena itu kita panggilkan Kak Adelina. Silakan Kak Adelina. Oke, Kak Karen, terima kasih Kak pembukaannya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Adelina, nutrisionis di PT Swanghor Indonesia. Hari ini saya akan membawakan topik webinar yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Saya mau share screen dulu. Oke, jadi hari ini topik webinarnya pentingnya imunitas dalam menghadapi infeksi virus. Nah, kenapa saya bilang cukup penting Bapak Ibu? Karena akhir-akhir ini ada sebuah virus yang kembali ramai dibicarakan nih Bapak Ibu di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia. Nah, virus apa itu nanti kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih Bapak Ibu. Virus itu apa sih? Jadi virus itu adalah mikroorganisme yang sangat kecil ukurannya. Saking kecilnya nih dia nggak bisa dilihat dengan mikroskop yang biasa. Jadi kalau mikroskop yang biasa itu namanya mikroskop cahaya Bapak Ibu yang biasa untuk melihat bakteri. Nah, virus nggak bisa dilihat Bapak Ibu dengan mikroskop yang biasa itu. Virus bisa dilihat dengan mikroskop namanya mikroskop elektron. Jadi dia lebih canggih karena saking kecilnya ukurannya dia. Nah, itu yang bikin dia berbahaya. Yang kedua, virus itu nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Dia butuh inang, dia butuh tempat supaya dia bisa hidup. Nah, di konteks ini dia inangnya sel tubuh manusia. Jadi dia masuk ke sel tubuh manusia supaya dia bisa hidup. Jadi istilahnya parasit lah Bapak Ibu. Itu yang bikin dia bahaya juga. Nah, begitu virus masuk ke sel tubuh kita, dia akan berkembang biak dan dia akan merusak sel. Akibatnya dia akan menyebabkan berbagai penyakit, macam-macam tergantung jenis virusnya, dari yang ringan hingga yang berat. Nah, virus ini melalui ke tubuh, masuk ke tubuh melalui beberapa pintu nih Bapak Ibu. Bisa lewat hidung, lewat mulut, lewat kontak kulit gitu ya. Lalu ketika sudah masuk dia akan menempel pada sel-sel tubuh kita dan mengambil alih fungsi sel. Atau ya kata lain dia akan merusak sel tubuh kita. Lalu akan menyebabkan gejala-gejala seperti demam, lemas, batuk, dan gejala-gejala ini berbeda-beda setiap orang, tergantung sistem imunnya atau imunitas tubuhnya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini beberapa contoh infeksi virus yang pernah kita hadapi atau setidaknya kita familiar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada COVID-19, ada flu, ada demam berdarah, ya. Mungkin saya yakin saya dan Bapak Ibu di sini juga sudah mengalami pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 itu, kita sudah pernah melihat bahwa gejala-gejala yang
ditunjukkan oleh orang-orang yang terjangkit COVID-19 itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanpa gejala, ada yang ringan dari mungkin dia cuma demam, cuma batuk-batuk, cuma flu, sampai yang ada kehilangan indera penciuman, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nah, dari fenomena itu Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa gejala-gejala yang disebabkan oleh infeksi virus itu berbeda-beda tergantung sistem imun tubuh kita. Nah, maka dari itu sangat penting sistem imun itu ya Bapak Ibu untuk melindungi kita dari infeksi-infeksi virus. Nah, selain contoh-contoh infeksi virus ini Bapak Ibu, ada satu virus lagi di Bapak Ibu yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, yaitu virus Nipah. Nah, virus Nipah ini sebenarnya itu mulai muncul di tahun 1998 di Malaysia. Nah, awalnya dari situ lalu menyebar ke beberapa negara di Asia sekitarnya seperti di Bangladesh, di Singapura, di India, dan akhir-akhir ini ada peningkatan kasus di negara India. Makanya beberapa negara Asia di sekitarnya itu mulai diimbau gitu ya, harus waspada um, akan penularan virus Nipah ini gitu. Nah, virus Nipah ini, Bapak Ibu, yang perlu diketahui, dia adalah jenis virus zoonosis. Nah, zoonosis itu apa? Zoonosis itu artinya dia awalnya menginfeksi hewan, tapi dia bisa menularkan langsung ke manusia kalau manusia itu berkontak dengan hewan tersebut, gitu. Nah, memang di dalam konteks virus Nipah ini dari sejarahnya asal muasalnya itu dari hewan kelelawar buah, jenis kelelawar buah ya, mirip-mirip dengan asal muasal COVID-19 ya Bapak Ibu ya, yang katanya dulu juga dari kelelawar di Wuhan katanya dulu. Nah, walaupun sebenarnya di Indonesia itu belum ditemukan kasus virus Nipah ini di manusia, tapi kenapa tetap diimbau? Kenapa kita mesti tetap waspada? Karena yang pertama dia itu termasuk kategori virus yang beresiko tinggi. Artinya resiko kematiannya itu tinggi Bapak Ibu. Yang mana kalau virus Nipah ini resiko kematiannya 40 sampai 75%. Jadi bayangkan ada 100 orang yang terjangkit virus Nipah ini, terinfeksi virus ini, 40 sampai 75 orang diantaranya itu bisa meninggal Bapak Ibu. Jadi memang kasusnya itu memang jarang, tapi sekalinya terjangkit, resiko kematiannya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, virus Nipah ini belum ada vaksin atau antivirus khususnya seperti COVID-19 atau infeksi virus-virus yang lain. Gitu. Jadi pertama resiko kematiannya tinggi, lalu dia belum ada vaksin khususnya. Nah, dua hal ini sebenarnya sudah cukup supaya kita waspadai ya Bapak Ibu ya penyebarannya virus Nipah ini. Nah, kita harus tahu juga gejala infeksi virus Nipah ini seperti apa Bapak Ibu. Mungkin gejalanya ini terlihat sepele ya Bapak Ibu ya, seperti gejala-gejala flu pada umumnya, seperti demam, sakit kepala, kelelahan, mual muntah, batuk, menggigil, sesak napas, bahkan di kasus-kasus yang parah dia bisa menyebabkan peradangan otak hingga kematian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah virus Nipah ini dia menyerang di sistem pernapasan dan di sistem saraf atau neurologisnya gitu. Jadi, walaupun gejalanya ini terlihat sepele atau mirip-mirip dengan flu, tapi kalau misalkan sekiranya Bapak Ibu ada pernah berkontak dengan hewan-hewan atau ya hewan-hewan yang kemungkinan terinfeksi lah itu mungkin bisa segera diperiksakan Bapak Ibu. Tapi sejauh ini di Indonesia belum ada kasusnya. Nah, kita juga harus tahu nih Bapak Ibu cara penularan virus Nipah ini seperti apa, dari mana aja bisa menular gitu ya. Setidaknya ada tiga jalur penularan virus Nipah ini Bapak Ibu. Yang pertama dari hewan yang terinfeksi. Nah, di kasus virus Nipah ini ada beberapa hewan yang patut diwaspadai lah. Yang pertama kelelawar, jenis kelelawar buah, lalu ada kuda dan babi. Jadi penularannya seperti apa? Penularannya itu melalui air liur atau darah dari hewan tersebut atau dari daging yang dimakan gitu ya. Jadi ya pencegahannya kita kurangi kontak langsung dengan hewan, apalagi terkena air liur atau darahnya. Lalu kalau mau mengonsumsi daging hewan tersebut,
dipastikan dimasak secara matang gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua melalui makanan yang terinfeksi olehnya ini virus Nipah ini menular di makanan dari buah yang dipetik secara langsung dari pohon. Nah, kok bisa gitu kan ada di buah? Jadi ya itu sudah dimakan duluan oleh hewan-hewan yang saya sebutkan tadi. Misal kelelawar buah sudah memakan buah tersebut di pohon. Terus buah itu yang sudah ada bekas gigitannya dari hewan yang udah terinfeksi tadi, diambil langsung sama manusia dan dimakan langsung tanpa dicuci terlebih dahulu. Jadi pencegahannya gimana? Pencegahannya ya eh, kalau mau petik buah langsung dari pohon gitu ya Bapak Ibu ya, pastikan tidak ada bekas sudah digigit hewan gitu ya, terus dicuci secara bersih sebelum dikonsumsi. Lalu yang ketiga penularannya bisa dari kontak langsung antar manusia yang terinfeksi melalui cairan tubuh. Nah, karena virus Nipah ini dia kalau di antar manusia dia penularannya itu melalui droplets Bapak Ibu atau cairan tubuh kita. Jadi dari air liur, dari darah, seperti itu. Jadi pencegahannya ya kalau misalkan di sekitar kita ada orang yang terinfeksi virus Nipah ini, kita usahakan tidak kontak langsung, tidak terkena dropletsnya gitu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak tertular ke kita. Nah, tadi kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya penularan virus Nipah ini. Jadi ya selain pencegahan yang sudah saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kalau kita perkuat lagi tubuh kita dari dalam, yaitu dengan memperkuat sistem imun kita. Nah, tapi kita perkenalan dulu nih dengan sistem imun. Sebenarnya dia siapa gitu ya? Sistem imun itu adalah sistem pertahanan terhadap infeksi tubuh. Dia kerjanya mengenali dan melawan patogen. Jadi kalau saya umpamakan ya Bapak Ibu ya, tubuh kita dan sistem imun ini itu mirip seperti sebuah gedung dan ada petugas keamanannya di dalam. Jadi tubuh kita ibarat gedungnya, sistem imun ibarat petugas keamanannya. Jadi petugas keamanan di gedung itu pastinya tugasnya mencegah supaya tidak ada pencuri yang masuk kan ya Bapak Ibu ya. Tapi selain mencegah pencuri masuk, tugas si petugas keamanan ini adalah mengenali orang-orang yang masuk lalu lalang di pintu-pintu masuk di gedung tersebut. Jadi petugas keamanan itu mengenali apakah ini memang penghuni gedung sini atau dia tamu atau tamu yang berbahaya, tamu yang mengancam, itu tugas si petugas keamanan itu. Yang mana di sini adalah sistem imun kita. Dia nggak hanya mencegah virus masuk, tapi dia juga mengenali nih semua zat-zat asing dari luar yang mau masuk ke tubuh kita gitu. Jadi itu tugasnya si sistem imun dan itu siapa sistem imun ya Bapak Ibu dan sistem imun ini em, menentukan berat ringannya gejala infeksi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalaupun kita sudah terinfeksi sebuah virus atau bakteri atau apa ya, itu gejala yang kita tunjukkan itu berbeda-beda di tiap orang. Nah, tergantung sistem imunnya, dia lagi lemah apalagi baik gitu. Itu yang menentukan sistem imun. Lalu kita harus tahu juga Bapak Ibu, cara sistem imun melawan virus itu seperti apa. Jadi begitu dia masuk ke tubuh kita, virus masuk ke tubuh kita melalui pintu-pintu masuk tadi ya, dari hidung, dari mulut, atau dari kontak kulit, sistem imun kita akan langsung mengenali virus tersebut sebagai benda asing. Dia akan mengenali, oh ini nggak biasanya nih datang, ini adalah benda asing gitu. Lalu setelah itu dikenali, dia akan mengaktifkan sel-sel imun tubuh kita dengan membentuk respon peradangan. Respon peradangannya seperti apa? Seperti demam, seperti nyeri, flu gitu. Tiap-tiap orang berbeda. Lalu begitu sudah virusnya sudah terkendali, dikendalikan oleh sistem imun kita, tubuh kita baru akan masuk ke proses pemulihan tubuh sampai si virusnya ini menghilang dan kita sembuh gitu. Lalu selanjutnya, eh, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi seperti apa imun yang baik gitu kan, supaya kita nggak gampang terinfeksi virus. Mungkin banyak yang kira imun yang baik itu ya imun yang kuat. Pokoknya semakin kuat imunnya itu semakin baik gitu ya. Padahal bukan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sistem imun yang baik itu adalah imun yang seimbang.
tidak terlalu lemah dan tidak berlebihan juga. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia terlalu lemah, eh, seperti tadi ya perumpamaan yang tadi, kalau petugas keamanannya aja lemah, lemes ya sedikit personilnya, ya virus-virus yang masuk semakin mudah gitu ya. Maka kita akan semakin cepat sakit gitu ya, gampang sakit kalau terlalu lemah. Tapi nggak bisa terlalu berlebihan juga Bapak Ibu, karena kalau imunnya itu terlalu kuat, dia akan menyerang diri sel tubuh kita sendiri, dia akan menyerang diri sendiri, yang mana nanti akan menyebabkan penyakit autoimun. Jadi itu kenapa dan itulah yang disebut dengan imunomodulasi. Nah, itu mengapa imun yang baik itu adalah imun yang seimbang, bukan yang kuat banget gitu ya Bapak Ibu ya. Dan imunomodulasi ini tentu penting untuk kesehatan kita jangka panjang, karena supaya kita nggak gampang sakit gitu. Lalu ada beberapa tanda-tanda tanda-tanda bahwa sistem imun kita lagi menurun nih, lagi terganggu. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengalami gitu ya beberapa tanda-tanda ini. Coba saya yakin di sini pasti ada Bapak Ibu yang semalam itu sulit tidur atau sehari-harinya memang sulit tidur gitu ya, atau bisa tidur tapi kurang nyenyak gitu, terbangun-bangun mulu gitu. Nah, jadi apa sebenarnya hubungannya sulit tidur ini dengan sistem imun? Jadi Bapak Ibu selama kita tidur itu walaupun kita beristirahat gitu ya, tapi tubuh kita itu nggak beristirahat Bapak Ibu. Tubuh kita tetap bekerja. Bekerjanya ngapain? Banyak ya Bapak Ibu ya. Salah satunya memperbaiki sel imun, memproduksi sel antibodi, lalu menurunkan hormon stres ya. Nah, ketika tidur inilah, ketika sistem imun menurun, maka tubuh kita kan sedang ada di tahap sedang ada di tahap di status radang ya Bapak Ibu ya, sistem peradangan kalau sistem imun kita menurun. Nah, peradangan ini yang bisa menyebabkan ritme tidur kita itu jadi kurang teratur, kurang nyenyak. Jadi kita jadi sulit tidur gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, cepat lelah gitu. Coba siapa Bapak Ibu yang merasa aduh kok naik turun tangga sekali udah ngos-ngosan gitu ya, gerak sedikit udah capek gitu. Nah, sebenarnya ini juga salah satu tanda sistem imun kita lagi menurun, Bapak Ibu. Kok bisa gitu ya? Jadi cepat lelah itu atau gampang capek itu sebenarnya salah satunya akibat kekurangan zat gizi, Bapak Ibu. Tubuh itu nggak bisa memproduksi energi secara optimal. Atau juga apa imunitas tubuhnya tuh sedang menurun. Itu salah satu tanda sistem imun kita menurun, cepat lelah. Nah, karena tubuh kita ini nggak bisa produksi energi secara optimal, maka energi yang tersimpan di tubuh itu jadi sedikit. Jadi energi yang bisa kita keluarkan pun sedikit. Jadi itu kenapa kita bisa gampang capek, ya gampang ngos-ngosan, konsentrasinya menurun gitu. Lalu yang ketiga mudah sakit. Nah, ini juga sebagai salah satu tanda sistem imun kita menurun ya Bapak Ibu ya. Karena pada saat sistem imun kita menurun, tentu sel-sel imunnya juga akan menurun gitu ya Bapak Ibu ya. Sel-sel imunnya menurun, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, petugas-petugas keamanan di tubuh kita itu juga jadi makin sedikit Bapak Ibu, jadi semakin lemah. Nah, ketika sel-sel imun kita makin sedikit, makin lemah, tentu virus-virus, bakteri yang mau masuk ke tubuh kita itu semakin mudah gitu ya, semakin gampang. Celahnya itu semakin ada gitu untuk masuk ke tubuh kita. Terus ya udah kita jadi gampang sakit gitu. Lalu yang keempat, luka lama sembuh. Nah, ini juga bisa salah satu tanda sistem imun kita lagi menurun. Karena di proses penyembuhan luka, Bapak Ibu itu dibutuhkan beberapa komponen. Salah satunya beberapa di antaranya itu ada sel-sel imun, protein, vitamin, mineral. Nah, kalau sistem imunnya menurun, sel-sel imunnya juga menurun yang mana dibutuhkan untuk penyembuhan luka, maka ya udah kalau kita lagi ada luka, perbaikan jaringan lukanya itu jadi melambat. Jadi lukanya jadi susah sembuh, kalau ada bekas luka jadi susah hilang gitu ya. Karena si sel-sel imunnya lagi menurun, lagi berkurang gitu.
Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki sistem imun? Ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidur yang cukup. Coba semalam Bapak Ibu berapa jam nih ininya tidurnya? Coba saya mau lihat di kolom chat. Coba Bapak Ibu semalam berapa jam tidurnya? Saya mau lihat apakah udah pada cukup tidurnya. Coba diingat-ingat semalam tidur berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, dihitung coba berapa jam. 6 jam, 7 jam. Oke, 6 jam, 4 jam, 2 jam. Wah, yang 2 jam begadang ya kayaknya ya. 7 jam, 8 jam. Oke. Kebanyakan sudah baik ya Bapak Ibu ya, karena durasi tidur yang disarankan untuk orang dewasa dan lansia itu 7 sampai 9 jam. Itu yang baik ya, yang optimal gitulah untuk supaya tubuh kita itu meregenerasi sel-selnya, memproduksi sel-sel imun, sel-sel antibodi. 7 sampai 9 jam itu durasi tidur yang optimal. Jadi kalau misalkan tidurnya sering terlalu singkat gitu ya, terlalu sebentar atau sering begadang ya, kemungkinan besar akan memperlemah sistem imun kita gitu. Lalu yang kedua, cara untuk memperbaiki sistem imun yaitu kontrol stres. Nah, sebenarnya ini bukan untuk apa ya, mengeliminasi pemicu stres ya, karena kita kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya untuk mengontrol pemicu stres kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola stresnya supaya tidak berlebihan. Caranya gimana ya? Caranya melakukan hal-hal yang refreshing lah, yang menyenangkan untuk Bapak Ibu. Misalkan hobinya olahraga ya olahraga, hobinya jalan-jalan keluar rumah ya jalan-jalan. Pokoknya melakukan hal-hal yang menyenangkan yang bisa mengontrol stresnya lah supaya nggak berlebihan. Lalu yang ketiga, aktivitas fisik yang cukup. Nah, ini bukan berarti aktivitas fisik itu harus olahraga yang berat-berat gitu ya Bapak Ibu ya. Aktivitas fisik yang cukup cukup dengan berjalan kaki gitu ya, atau sesederhana membersihkan rumah gitu Bapak Ibu. Mengepel, cuci baju, jemur baju gitu ya. Itu sudah cukup 15 sampai 30 menit sehari. Itu sudah cukup untuk mendapatkan aktivitas fisik yang cukup supaya kita tetap sehat, supaya sistem imun kita tetap seimbang. Lalu yang keempat, pola makan yang seimbang. Nah, yang udah saya jelaskan tadi bahwa sistem imun ini kan sangat berpengaruh ya dari apa yang kita makan. Terus eh, sel-sel imun itu sendiri itu terbuat dari protein. Jadi kalau mau sel imunnya kuat, sel imunnya makin banyak gitu ya konsumsi protein gitu kan. Tapi secara keseluruhan kita harus menjaga pola makan seimbang kita juga Bapak Ibu supaya sistem imunnya tetap baik, tetap optimal seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa, aduh Mbak Adel, saya nggak bisa kalau mau memenuhi semua keempat cara ini gitu ya. Saya nggak bisa tidur 9 jam, saya sibuk gitu ya. Saya nggak bisa aktivitas fisik yang cukup gitu. Tenang, tenang saja Bapak Ibu. Di PT Swangher Indonesia ada sebuah produk yang bisa membantu mendampingi, membantu mengembalikan keseimbangan imunitas tubuh Bapak Ibu, yaitu Yungkien Ganoderma. Jadi Yungkien Ganoderma ini mengandung 100% ekstrak Ganoderma atau jamur lince, di mana di antaranya dia mengandung senyawa bioaktif seperti triterpenoid, polisakarida, nukleotida, yang mana kombinasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, mendukung kesehatan sel melalui antioksidan yang kuat, lalu meningkatkan fungsi metabolisme hati juga, gitu. Lalu Yungkian Ganoderma ini juga sudah menerima penghargaan ya Bapak Ibu ya, yaitu akreditasi makanan sehat dari Kementerian Kesehatan Taiwan untuk kategori imunomodulasi dan perlindungan hati. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi Bapak Ibu terkait imunomodulasi itu, em, bagaimana bahwa imun yang baik itu adalah imun yang seimbang. Jadi Yungkian Ganoderma ini sudah terbukti sebagai imunomodulator, di mana dia sangat efektif untuk menjaga keseimbangan sistem imun tubuh kita. Jadi mungkin
Yungkian Ganoderma ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu untuk supaya bisa menjaga keseimbangan imunitas tubuh di tengah musim yang kurang menentu gitu ya Bapak Ibu ya akhir-akhir ini, dan juga di tengah banyaknya penyakit-penyakit menular yang lagi ramai dibicarakan saat ini, mungkin bisa dibantu dengan Yungken Ganoderma supaya Bapak Ibu eh, terlindung dari infeksi-infeksi virus dan penyakit menular lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu yang bisa saya bagikan hari ini. Saya harap saya Bapak Ibu bisa tetap sehat ya di tengah musim yang kurang menentu ini dan di banyaknya penyakit-penyakit menular saat ini ya Bapak Ibu di luar sana. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Karen. Oke, terima kasih banyak Kak Adel. Menarik ya materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adel. Oke, Bapak dan Ibu, kita buka pertanyaan. Kita mulai dari 3 pertanyaan dulu ya. Boleh, kalau mau ngomong langsung, boleh lewat chat. Silahkan Bapak Ibu bisa kalau ada yang mau bertanya. Enggak, ini yang mau bertanya. Produk-produk yang kosong kapan ready ya Kak? Itu kalau sudah ready pasti kita kabarin ya Bapak Ibu untuk yang produk kosong. Jadi nanti dulu, oke? Bapak dan Ibu itu sabar dulu ya. Nanti pasti kalau udah ada produknya kita langsung bilang kita ke Bapak Ibu. Silakan digorong ya kalau udah ada ya. Oke, ini ada yang bertanya nih Kak Adel. Kalau bakteri masuk ke usus, konsumsinya apa? Boleh silakan Kak Adel. Oke, Kak Karen. Eh, Kalau bakteri masuk ke usus konsumsi apa? Sebenarnya dengan Yungkian Ganoderma ini juga bisa sih Bapak Ibu ya, karena em, dia kan dia mengandung 100% ekstrak Ganoderma ya Bapak Ibu. Jadi dia Ganoderma ini sendiri itu banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya, bukan cuma untuk sistem imun. Dan bakteri itu kan kalau misalkan di usus bisa menyebabkan berbagai penyakit ya Bapak Ibu. Itu balik lagi ke sistem imun. Kalau misalkan sistem imun Bapak Ibu sudah kuat gitu ya, dibantu dengan Yungkian Ganoderma itu, bakteri itu nggak akan menyebabkan penyakit sih gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sih. Oke, lalu ini yang angkat tangan, yang raise hand mau tanya langsung boleh? Ini Kak Aldi TSSKM boleh? Iya, Pak boleh dinyalakan dulu ininya, mic-nya. Mic-nya masih mati Pak itu, boleh dinyalakan dulu. Siap. Oke Pak, sudah dinyalakan mic-nya, sudah bisa dinyalakan. Ya, Oke, maaf gitu ya Mbak. Pak. Mic-nya nyalahin. Saya Tadi, nggak bisa ngomong kalau iya mic-nya tadi dimatiin kan, sama iya admin. biar nggak ada yang mengganggu pas Saya materi cuma ya bisa Pak. Maaf ngasih ya video Pak. doang. Iya, soalnya kan biasa ada yang on mic Pak pas lagi penyampaian materi. Oke. Jadi mau ngomong kita matikan terlebih dahulu. Maaf ya Pak, boleh Ya. silakan. Oke, Mbak Monika, salam kenal dari Pak Salam Aldi kenal dari Pak. Tangerang. Iya. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan untuk apa sih virus-virusnya itu ya, virus-virus yang tadi dibicarakan. Saya ingin menanyakan sedikit aja. Itu ada masa inkubasi nggak antara virus yang biasa atau virus influenza dengan virus apa tadi namanya ya? Saya baru dengar juga itu. Terus nih Pak. Kayak virus Nipah itu ya. Kemudian selain produk apa Ganoderma yang apa yang tadi itu bisa nggak memakai kopi Esa Juara Kafe ataupun pakai Pakai apa Pak? influenza? Maaf.
suaranya hilang tadi selain pakai kopi dan Yungkin Ganoderma, boleh pakai apa lagi Pak? Maaf. Tadi aku dengarnya selain pakai Yungkin Ganoderma bisa pakai kopi juga nggak gitu, Kak? Oke, oke. Oke, silakan Oke. Kak Adel. Boleh dijawab. Iya, untuk masa inkubasi virus Nipah ada, Pak. Jadi dia itu masa inkubasinya 4 sampai 14 hari setelah terpapar virus. Jadi mungkin mirip-mirip ya dengan masa inkubasinya COVID yang sebelumnya mungkin kita pernah alami gitu ya. Lalu apakah bisa dengan kopi selain Yungkin Ganoderma? Sebenarnya nggak dilarang sih, Pak. Tapi kan kalau di kopi itu kan juga mengandung Ganoderma ya, ekstrak Ganodermanya juga, tapi lebih sedikit dibandingkan Yungkin Ganoderma. Jadi sebenarnya dengan Yungkin Ganoderma aja sudah sangat cukup, tapi kalau misalkan mau sambil tetap konsumsi kopi, ya nggak apa-apa sih, Pak, nggak masalah gitu. Kalau untuk pakai Nutri tablet bisa nggak? Kalau Nutri tablet itu. Untuk Nutri tablet juga bisa, karena dia kan mengandung banyak zat gizi ya, Pak, di dalamnya. Tapi untuk saat ini sedang kosong ya, Kak Karen ya, stoknya untuk Iya, Nutri betul banget. tablet. Tablet saat Ah, ini masih kosong. Jadi mungkin oh gitu. akan kami infokan ya Pak kalau Nutri Tablet itu sudah ada. Ya, soalnya kemarin saya tempat terpapar itu flu ya. Nah, ini juga masih ini sampai berapa minggu, 3 minggu saya. Saya juga sempat curiga juga takut saya penyakit 3 huruf, penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri kan itu ya. Iya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tapi alhamdulillah pas kemarin dicek dahak gitu. Alhamdulillah hasilnya negatif sih. Begitu. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya Pak. Boleh Pak Ah, kalau misalnya Bapak mau konsumsi Yungkin Ganoderma dengan kopi, tapi jangan digabung ya Pak, konsumsinya dipisah. Oke? Oke, oke, makasih, makasih. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ini Ya. ada Ibu Dewi Teddy, boleh? Only. Baik, ya. Selamat Ya, siang. oke. Maaf, tadi saya ikut nyimak juga ya untuk penjelasannya. Kebetulan kan ini saya sedang di rumah sakit ya. Lagi anak saya juga lagi kena virus bakteri. Sudah 3 minggu ini panasnya naik turun naik turun. Kemarin hasil dari lab itu si RV-nya itu dari 5 si RV-nya sekarang jadi 31 ya. Sedangkan rentan normalnya itu kan untuk kita itu 5 di angka 5 ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu untuk untuk Yangkin Ganoderma ini anak saya kan kebetulan ini usianya 13 tahun. Kira-kira untuk mencapai kecocokan itu ya, untuk konsumsinya sehari itu berapa? Masalahnya ini untuk hasil kulturnya, untuk jenis virusnya itu saya masih nunggu hari Sabtu baru bisa ketahuan jenis virusnya itu apa. Nah, maksud saya sebelum saya tahu itu apakah bisa dibantu dengan tadi yang seperti dijelaskan pakai Yangkin Ganoderma gitu. Itu aja sih, makasih. Silakan, Ada mau bantu jawab itu? Kopinya atau apa tadi hasilnya Ada, yang sorry, tinggi? suaranya Ya, ini udah kedengaran oke. jelas belum, Kak Karen? Sudah. Oke. Tadi boleh diminta ulang, Bu, hasil labnya tadi apa yang tinggi? CRV-nya. CRV-nya itu CRV-nya. pertama kali di Opnam kan 15 ya, 15,36. Udah 1 minggu dirawat, sekarang malah naik lagi jadi 31,91 plus ada tambahan lagi laju endap darahnya jadi 58. Ini di sini baru menggunakan antibiotik, kata dokter sih antibiotik yang universal karena belum ketahuan jenis virusnya itu apa, nunggu hasil kulturnya itu. Oke. Berarti kalau CRV-nya tinggi, berarti tuh tandanya
peradangan di tubuhnya, Bu, itu tinggi. Jadi sebenarnya menggunakan Jungian Ganoderma juga bisa, Bu, karena dia kan full 100% ekstrak Ganoderma. Ganoderma itu juga tinggi antioksidan, Bu, yang mana ya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan peradangan seperti itu. Jadi bisa digunakan itu dulu, tapi untuk hasilnya kita nggak bisa bilang pasti berapa lama karena di tiap orang itu beda-beda ya Ibu ya. Tapi mungkin bisa dibantu untuk memperkuat sel-selnya juga karena kan ini kan lagi sakit. Jadi biar lebih cepat sembuh, penyembuhannya optimal gitu. Itu bisa dibantu dengan Jungian Ganoderma sih, Bu. Ya. Untuk usia 13 tahun, kira-kira berapa sehari itu berapa ya konsumsinya? Oke, Ibu kalau misalnya untuk usia segitu, kami saranin di 3 kali 1 dulu ya Ibu ya. 3 kali 1 ya. Ya, ya. Produknya ada ya? Ini ya, nggak kosong ya? Itu ada Oke, ada ada, yang Bu. kita Oke. jelasin di sini ada Ibu Iya, produknya. iya, Oke. makasih. Ya, Ya, makasih ya. sama-sama, Bu. Oke, ini ada Pak Adrianus Trio. Boleh silakan Pak. Ya, terima kasih. Langsung aja. Kami biasa minum Johor Lingxi ya, dicampur sama kopi. Sama anak saya. Anak saya kebetulan kelas 1 SMA. Sejak kelas 3 SMP dia minum kopi juara sama Johor Lingxi dicampur dibuka kapsulnya. Nah, kemarin saya beli Jungian Ganoderma. Ini boleh dicampur ke kopi nggak sih sebenarnya Jungian Ganoderma ini? Karena katanya itu dikonsumsi sebelum kita makan nasi gitu. Iya, Pak. Kalau dari kami saranin untuk dijeda Pak minumnya kalau bisa. Jadi gimana? Jadi cara konsumsi yang bagus Dijeda gimana ya? misalnya 30 menit. Jadi misalnya Bapak minum Jungian Ganoderma, bangun tidur, terus habis itu Bapak minum kopi. Gitu. Jadi jangan dicampur sih Pak. Kalau dari kami disarankan tidak. Oh gitu. Kalau yang lingsinya sendiri gimana? Itu boleh dicampur nggak tuh lingsi itu? Biasanya kita campur di kopi. Atau memang harus Lingsi jeda yang gitu? mana Pak? Lingsi, jahor. Yang Jialan Lince. Lingsi. Iya sama sih Pak. Kalau dari kami menyarankannya sama dipisah. Oh gitu, jangan dicampur ya? Mm-mm. Oh gitu ya. Oke oke deh, oke baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Oke. Kak Adel ini ada di beberapa yang di kolom chat mungkin bisa dibantu. Apa ciri-ciri di tubuh kita Ada, Bu. bahwa kita kena virus? Masukkan. Yang mana tadi, Kak? Ini dari Infinix Hot 61. Apa ciri-ciri di tubuh kita bahwa kita kena virus nih Kak Adel? Oh, iya sebenarnya kalau ciri-ciri atau gejala kalau kita terinfeksi virus itu berbeda-beda ya Bapak Ibu sesuai dengan jenis virusnya. Nah, kalau yang di virus Nipah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dia mirip-mirip gejalanya. Misalkan demam gitu ya, sakit kepala, mual muntah gitu. Terus yang membedakan gitu ya, yang membedakan kalau ini gejala infeksi virus Nipah dengan kalau virus lainnya seperti apa? Sebenarnya agak susah sih membedakannya, tapi mungkin bisa dilihat dari riwayat Bapak Ibu sebelumnya, apakah ada kontak langsung dengan hewan-hewan yang terinfeksi, atau ya tadi dari makanan yang terinfeksi, atau sebelumnya ada riwayat kontak langsung dengan penderita gitu. Itu mungkin bisa jadi tanda-tanda gitu ya. Kalau disertai dengan gejala-gejala yang disebutin tadi, mungkin bisa langsung dicek aja ke dokter, ke rumah sakit gitu. Mungkin gitu, Kak. Pertanyaan lainnya kira-kira yang mana ya, Kak? Mengenai sistem imun dan bagaimana ya cara kerja mungkin ya di sini. Bagaimana cara kerja Ganoderma ini terhadap sistem imun tubuh kita? Kak Hmm. Adel. Jadi ini saya baru baca beberapa hari yang lalu juga ya Bapak Ibu ya dari buku khusus tentang Ganoderma. Jadi
Salah satu manfaat si Ganoderma ini memang dia tuh antivirus. Dan sebelum-sebelumnya itu sudah ada penelitiannya yang langsung dilakukan oleh expertnya Ganoderma dari Taiwan sana ya Bapak Ibu, yang mana sudah di uji coba sebagai pengobatan infeksi pada penderita HIV/AIDS. Kan itu HIV/AIDS itu disebabkan oleh virus juga ya Bapak Ibu, lalu di penderita influenza dan di penderita herpes. Dan Ganoderma ini efektif untuk menyembuhkan infeksi virus ini dengan cara menghambat infeksi dan proliferasi virus tersebut, Bapak Ibu. Gitu. Jadi selain menghambat proliferasi virus tersebut, dia juga memperkuat sistem imun kita. Jadi gitu sih kenapa dia bisa bagus sekali untuk mencegah em, menanggulangi si penyakit yang akibat virus itu. Gitu. Halo Bu. Dadah. Jangan ketawa ya. Dengan Ibu siapa? Mana tadi? Tahu lain. Mana lagi? Udah ngomong terus. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Saya Ibu Mula Saidah Kata Singkil. Mau nanya Bu, kalau minum kopi juara itu Bu, apa bisa sesudah makan? Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Galak di sini. Ya, Kak Ya, Karen, Ibu. boleh dibantu jawab? Ya, Ibu boleh. Ibu nggak ada masalah. Cuma memang beberapa orang bilang lebih baik kalau misalnya sebelum. Tapi kalau mau sesudah juga nggak masalah kok, Ibu. Ininya lambung Ibu aja. Karena kan ada beberapa yang lambungnya sensitif. Jadi maunya setelah makan gitu. Jadi nggak ada masalah mau sebelum atau mau sesudah makan yang belum. Halo, Halo. Mansur Ya. Bogor, Oh ya, Abi Bogor. ini yang mana dulu nih Kak Karen? Pak Ruhman, boleh? Yuk. Halo. Bogor, Selamat Bogor siang, bisa. Karen. Iya, selamat siang, Pak. Iya, ini mau nanya. Ini kan untuk masalah Ganoderma ya. Sebentar, Pak, sebentar. Ini kita mute dulu orang-orangnya. Halo. Berisik ya? Iya, kita mute dulu bentar ya, Pak. Iya. Oke, gimana, Pak? Ya. Gini, Mbak Karen. Kebetulan ini kan disertasi untuk masalah Ganoderma terhadap kecerdasan atau perkembangan atau titik menangani tingkat stres untuk para mahasiswa, terutama untuk S2 di kampus. Apa saja sih fungsi utamanya buat menangani tingkat stres untuk para mahasiswa yang akan rencana kami akan dijadikan disertasi untuk S2-nya di tempat kampus. Gimana tuh untuk Ganoderma terhadap otak kita? Makasih. Oh, maksudnya ini produk Ganoderma yang bisa membantu. Yang menangani tingkat stres. Halo. Iya, Pak, bentar ya, Pak. Tadi ada distraksi sedikit. Iya, tadi gimana, Pak, untuk Ganoderma untuk disertasi? Ya, Maksudnya untuk biar gak stres gitu ya, Pak, maksudnya ya. Stres, kemudian menangani tingkat stres terhadap para mahasiswa. Oke, sebenarnya kalau untuk tingkat stres ya, Pak, ngopi ya, Pak, biar gak stres, Pak. Ini kan Ganoderma itu kalau dilihat dari itunya kan bisa untuk insomnia segala macam. Untuk insomnia segala macam. Nah, ini kebetulan sebenarnya kalau ini dia masih muda ya, Pak, sebenarnya di Johor Lingci juga udah cukup sih, Pak. Ini kan untuk mahasiswa ya. Itu di Johor Lingci udah cukup. Tapi kan saat ini produknya lagi kosong nih, Pak. Jadi yang paling bisa kita salani mungkin Ganoderma untuk saat ini. Sebenarnya bisa kok, sama-sama bisa. Cuma bedanya memang Ganoderma di Yungkian Ganoderma ini lebih banyak dibanding di Johor Lingci.
Karena kalau Tapi kalau sama. kalau kopi ini kan memang kita dinikmati ya. Jadi kita seperti Iya, minum betul. kopi asik, santai sambil dengan rebus Iya, itu kan singkong. untuk merelaksasi ya Pak ya, biar gak Iya stres gitu betul. ya, sambil ngobrol, Ya, curhat-curhat sama mahasiswa yang lain. nah, iya betul. Nah, ini kebetulan mau kita masukin di beberapa teman kita tuh untuk ke arah sana. Pengembangan pariwisata sekaligus bagaimana sih di kala tua usia saya seharusnya kan usia-usia saya menikmati hidup kan, bukan berhenti kayak sekarang gitu kan. Nah, masih Betul. banget. Cuma kan apa daya baru ketemunya setahun yang lalu kan gitu dengan si Telat abahnya kan. dong. Ya telat sih enggak, Oh daripada enggak. tidak ikut sama sekali. Betul. Daripada telat kan, nggak Jadi apa-apa. adanya ikut. Jadi target Iya saya Pak. memang untuk para mereka dibuka wawasan bahwa bagaimana sih di usia-usia seperti saya ini Anda menikmati masa pensiun yang prima gitu kan, masa pensiun yang Betul. betul. Jadi kalau kan seharusnya usia saya usia menikmati jalan-jalan, umroh 6 bulan sekali kan gitu kan yang keluarga. Iya Tapi kita dong. masih berjibaku. Tapi nggak apa-apa karena datangnya juga ke kita baru kemarin. Gitu. Iya Pak. Terima kasih Mas Karnya. Itu Ya, aja. makasih ya Pak Ruman. Nah, Boleh, ini ada lagi yang angkat tangan, boleh on mic-nya. Ini ada dua nih, Zakia. Ini Ibu atau Bapak Zakia. Ini berarti sudah. Ini ada yang on mic lagi nggak? Kalau nggak ada, Kak Adel boleh ditutup kan? Atau Kak Adel masih mau ngomong lagi? Mbak mau nanya satu lagi Mbak. Oh iya, Mbak, gimana Kak Adel? Ya, untuk tingkat keberhasilan Yungkin Ganoderma itu untuk pasien dengan TB paru atau TB kelainan atau TB kulit itu gimana tuh Mbak? Untuk tingkat keberhasilannya. Ada gak pernah ada itu gak kasus yang sembuh dengan Yungkin Ganoderma? Soalnya kalau pasien TB paru kan pengobatannya lama ya sampai 6 bulan, kadang-kadang sampai satu tahun juga gitu. Seperti betul itu. Pak. Jadi kalau misalnya memang sudah sakit TB, kita tidak menyarankan untuk menghentikan konsumsi obat. Jadi kalau memang dia sudah sakit TB, TBC ya tetap harus dilanjutkan pengobatannya dengan obat-obatan dan lain-lainnya. Kalau dari Yungkin Ganoderma ini kita hanya membantu dalam sistem imunnya untuk menjaga sistem imunnya kayak gitu. Kalau misalnya ditanya berapa lama kita pakai Yungkin Ganoderma itu kita nggak bisa memastikan karena kan setiap tubuh orang kondisinya itu berbeda-beda Pak. Iya, soalnya ada beberapa ini juga apa kebetulan memang saya kerja di puskesmas Mbak, jadi itu. Iya Jadi, Pak. jadi, jadi saya ke pasien-pasiennya saya juga kasih juga sih pada beberapa kasih kopi. Tapi testimoni-testimoninya saya belum menemukan yang benar-benar ini. Soalnya kan harganya kan mahal juga kalau sampai Ya, kecewa juga kan. Siapa suruh Gitu. berteduh? Hah? sebentar ya Pak. Saya Jadi tadi saya juga tertarik dengan pasien yang HIV juga itu bisa juga ya kan HIV kan penyebabnya ya virus ya, betul. virus. HIV, Saya juga AIDS, TBC, uh, tapi memang kita tidak iya, menyarankan untuk menghentikan pengobatan ya Pak. Jadi pengobatan itu tetap harus iya, dilaksanakan, iya. tapi kita bantu dengan Memang cara saya kita juga gitu. betul. Ya saya juga menganjurkan mereka untuk tetap kalau untuk pengobatan TB kan obatnya tetap Iya yang ribavisin, betul, virajinamid, entabutol dan INA itu kan kombinasi yang harus tetap diminum begitu loh. betul Gitu. ya. Jadi jangan Iya. di-stopkan juga kayak gitu. Takutnya ada orang yang salah persepsi, salah pemahaman dan Ya. menghentikan pengobatannya. Itu kita tidak sarankan kayak gitu. Baik Mbak, makasih Mbak. Ya, makasih ya Pak Aldi. Selamat siang, Mbak. Iya, Ibu. Mbak, saya mau
mau tanya, kalau misalnya maaf ya, saya mau tanya, kalau mau pilek atau batuk atau sudah pilek atau batuk baru sebentar itu, eh, kalau minum SH kopi SH Juara Cafe, apakah Ah, manjur itu kira-kira Kalau gimana ya? manjur atau enggak, Satu hari berapa kali? kalau manjur Iya. atau enggak kita kembalikan sebenarnya ke dalam tubuh ibu masing-masing ya, seperti yang saya bilang, karena kan kondisi tubuh setiap orang itu berbeda-beda gitu ya ibu ya. Mungkin saya juga kurang tahu, mungkin ada testimoni dari orang-orang kayak gimana, tapi kalau misalnya memang dia sudah kena flu, dia sudah kena batuk-batuk kayak gitu karena virus, itu kami sarankan minumnya Yunqian. Oh. Yunqian I bisa minum Yunqian Ganoderma. Tapi karena Yunqian I saat ini lagi belum masuk nih barangnya ya, lagi PW dia. Jadi kita saranin di Yunqian Ganoderma dulu. Kalau Yungkien B itu komposisinya Ganoderma juga atau yang lain? Yunqian B itu ada di 70% itu di 0,7 itu di miselium Ganoderma dan 0,3 itu di tubuh buah Ganoderma. Jadi ada campuran dari miseliumnya juga. Oh, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ibu, saya mau Oke. tanya. Ibu, saya mau Iya, tanya boleh? Saya Ratna. iya Ibu Ratna, salam kenal. Nah, saya kan konsumsi Yungken ya, Yungken 2 kali 1. Mm-mm. Ya, nah itu misalnya saya mau nambah, tapi di tengah-tengah siang harinya saya tambahin Ciahor aja. Gimana? Boleh nggak ya begitu? Boleh, nggak masalah Ibu sebenarnya. Jadi Yungken 2 kali nih, pagi sama malam. Mm-mm. Ya, Terus kalau Ciahornya siang tuh. siangnya di Jaherlinja ya. Berapa Ibu? Ah, ya harganya. Iya, betul, betul, betul. Iya, nggak apa-apa. Saya Itu ya. diakalin gitu. Iya, Bisa kan? nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa Nggak ya. apa-apa. Maksudnya Bisa Bu, saya bisa. pengen tambah dosisnya, tapi nggak mau nambah di Yungken gitu loh. Iya, Jadi nambahnya betul. di Ciahor Di bisa ya Jahar gitu ya, ya. nggak apa-apa ya. Ya, oke. Sebenarnya bedanya Mm-mm. apa sih? Ciahor sama Yungken itu bedanya tuh di mana? Di komposisinya Ibu. Jadi kalau misalnya eh, saya bikin perbandingan nih, si Johor Lince ini 1, Yungkin Ganoderma itu 2 perbandingannya. Jadi 1:2. Jadi Yungkin Ganoderma itu 2 kali lipatnya dari Johor Lince itu kandungan Ganodermanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Kalau yang B itu kan cenderungnya kan ke belat kan. Kalau yang I itu kan cenderungnya ke imun. Apakah juga bicara kadar atau ada tambahan produk bahan lain gitu? Kadar sih Ibu. Jadi kalau misalnya di yang Yungkin I 0,5 gram di miselium dan 0,5 di tubuh buah Ganoderma. Kalau misalnya di Yungkin B itu 0,7 miselium dan 0,3 di tubuh buah Ganodermanya. Terus kenapa itu bisa berbeda? Karena kalau misalnya di Yongkien I, Yongkien B itu kita ngambilin yang komposisinya itu lebih banyak, kayak gitu, yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya dari itu kalau misalnya di Yongkien B itu polisakarida itu lebih tinggi dibandingkan Yongkien I, kayak gitu. Makanya untuk Yongkien B kita kasih untuk orang-orang yang kena kanker, yang kayak gitu, yang untuk pengobatan darah Jadi dan lain-lain. jadi di B sama di I itu ada tambahan bahan lain ya selain Ganoderma gitu ya? Di miselium Ganoderma. Miselium tuh bahan apa ya? Saya Ganodermanya, tapi kalau misalnya miselium itu kayak serat-seratnya gitu Ibu. Kayak apa? Serat-seratnya gitu. Oh, jadi Kalau misalnya tapi tetap Ganoderma. miselium itu adalah bagian dari Ganodermanya ya? Betul. Oh, oke. Jadi secara keseluruhan Saya tambahkan sebenarnya miselium itu akar dari jamur Ganoderma, akarnya. Iya, kayak seperti serat-seratnya akarnya ya. Ya. Kayak gitu. Jadi ada ditambahin akarnya berapa persen, kalau di B itu berapa persen, di I-nya berapa persen gitu loh. Ya. Jadi kalau di Yungken sama di Ciahor mungkin tidak ada ya, atau kadarnya rendah sekali gitu ya.
Iya, di Yungkin Ganoderma nggak ada, adanya di Yungkin I dan Yungkin D. Lapangan berapa jam? Gimana Ibu Ratna? Sore, Bu. Ya, Sore, Bu. Sore. iya sore. Bisa dengar? Terima kasih ini, Bu. Hanya sekedar bertanya ini, kira-kira untuk yang penyakit yang ada gula gimana? Apa aman? Terus yang gusinya sering berdarah, ya. Kemudian lambung yang ada lambungnya luka, ya. Hanya itu, Ya. Bu. Terima kasih. Kalau yang tadi diabetes ya Pak, Iya, iya, iya. yang Iya, Bu. diabetes itu Ya. kami saranin di Yungkin I ya Pak. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Kenapa, Yang Bu? diabetes, ya Pak. Ya. Ya, yang diabetes Pak. Yang Ya. diabetes ini kami saranin konsumsi ada yang namanya Yungkin I Ganoderma. Saat ini memang masih belum ada, tapi nanti akan masuk ya Pak, yang Yungkin I Ganoderma. Lalu tadi gusi berdarah mungkin bisa pakai green tea ya Pak. Oh iya, Bu, ya, ya. Terus tadi ada satu lagi Pak, apa? Saya lupa. Diabetes. Lambung bengkak, Bu, lambung bengkak. Lambung bengkak. Ya. Ya, kami saranin di Yungkin Ganoderma ya Pak. Oh, iya, Bu, oke. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Selamat Bapak siang, dan Ibu. Monik. Oh iya. Selamat sore. Monik, Iya. aku mau tanya, ini ada Iya, Ibu. teman saya coba untuk minum kopi ya. Tapi ketika dia minum kopi itu kakinya sakit, lututnya sakit banget katanya gitu. Dia Ibu nggak emang kuat gitu. sebelumnya sudah ada riwayat kah Ibu? Atau Memang kayak dia gimana? ada asam urat ya. Cuman bukannya kopinya bisa menurunkan asam urat juga gitu kan harusnya gitu. Gimana itu dia nggak tahan gitu. Dia coba udah beberapa kali itu nggak kuat gitu loh dia itu gitu. Terus dia akhirnya dia kasihin ke karyawannya minum itu, lemes banget badannya katanya gitu, sampai nggak bisa kerja katanya. Oh iya. Atau kasih lagi ke anaknya minum muntah-muntah. Jadi saya bingung. Sampai muntah-muntah. Jadi Itu saya juga baru dengar ini kasus ini. Oke, Ibu, apakah ada riwayat alergi? Waduh, saya nggak tahu deh ya. Kalau ini saya hanya tahu teman saya aja, dia ngaku aja dia punya asam urat memang, dia bilang gitu. Terus kalau anaknya yang muntah-muntah, memang dia ada leukemia gitu. Jadi saya kemarin suruh anaknya tuh coba minum kopinya sama Nutri tablet kan, gitu. Cuman dia baru minum kopinya tuh dia udah muntah-muntah gitu. Jadi dia takut gitu. Mungkin dosisnya tidak bertahap kali. Enggak, saya juga udah bilang itu setengah dulu, saya bilang gitu. Minumnya nggak usah 1 saset gitu. Itu kasusnya sama kayak saya, Bu. Ikut bantu ya testimoni saya. Saya kan asam urat tuh. Nah, pada waktu itu saya minum sekaligus yang 3-in-1. Memang malamnya kayak digebugin, Bu. Sakit-sakit badan saya. Itu malam. Padahal saya kan ini, mohon maaf, saya kan pelatih karate. Karate seharian saya nggak pernah sakit badan. Minum itu sakit saya. Ternyata waktu itu asam urat saya kan 10,1 pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu yang ngasih yang nawarkan juara kafe itu kan memang masih baru juga, belum tahu juga leader saya waktu itu. Minum aja 1. Ternyata setelah saya tahu setelah lama dari dokter Yanti memang harus dia dari dosis rendah dulu, baru ternyata itu lebih banyak yang aman gitu, karena masa adaptasi kan. Jadi
Akhirnya ke sini kadang-kadang saya nyarankan sekarang itu satu dibagi dua bahkan dibagi tiga gitu kan. Karena metabolisme tubuh manusia kan beda-beda cara betul, reaksinya, betul. nah kan. Nah ini berdasarkan pengalaman saya waktu itu langsung satu sakit-sakit badan, cuma karena saya tahu yang namanya reaksi sesaat kan nggak apa-apa daripada kita sakit terus-terusan kan gitu. Hanya kebanyakan teman-teman kita kan takut tubuh ketakutan yang berlebihan dan jadi fobia kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh. Nggak apa-apa kok, saya Tapi belum berapa pernah dengar. lama itu sakitnya? Dia bilang tuh udah lama juga dia cobanya, sakitnya nggak hilang-hilang gitu. Nggak lama sih, untuk saya nggak lama, mungkin karena saya olahragawan jadi nggak lama Bu untuk reaksinya kan gitu, nggak lama saya kan, paling cuma Seminggu? 2 harian saya kayak gituan. Karena pada waktu itu saya langsung nurunin dosisnya dari 1 saset Iya, ke iya, setengah iya. saset dulu saya. Ya sekarang sih, tapi kemarin kejadian saya di Kabupaten Tangerang lagi ujian karate, saya makan makanan yang mengandung purin tinggi, tiba-tiba bengkak, saya sakit. Nah itu saya ekstrim, saya waktu itu dalam jangka waktu nggak nyampe sehari, saya minum 5 tuh, langsung turun tuh asam urat saya Bu. Oh ya. Minum 5, iya Tapi minum 5. Dan kesakitan itu, nggak? gimana Bu? Sakit nggak? Maksudnya sampai Enggak, karena kan udah lama, saya kan udah setahun lebih kan minum juara KP-nya kan. udah Nah kemarin terbiasa itu saya ya. ada ujian karate, kemudian ada konsumsi. Nah saya seneng namanya makan enak kan kayak gitu. Tiba-tiba kok saya sakit gitu kan. Saya juga nggak ngomong ke teman-teman kan, gak enak juga saya ngomong tiba-tiba sakit waktu itu kan. Nah kemudian saya minum, karena konsumsinya minumnya harus juara KP, masa nggak boleh KP yang lain karena saya ketua pelaksananya. Nah akhirnya minum itu saya dari jam 8 sampai jam 1 itu minumnya 5 saset saya hanya dalam beberapa jam, dan itu langsung turun. Sorenya saya udah normal lagi. Itu luar Oh ya. biasa. Luar biasa. Mungkin karena udah banyak kandungan ganoderma dalam tubuh saya gitu. Karena memang kan saya minum juara KP itu sehari bisa 5. Oh. Karena kan intensitas kegiatan saya padat kan. Ya kan? Gitu. Kalau saya sakit malah nggak bisa nyari duit kan, lebih nggak apa-apa Iya, habis gitu kan. iya. Itu aja nggak apa-apa sih Bu. Saya ngalamin seperti itu. Insya Allah enggak. Insya Allah. Ntar saya bilang deh. Cuman Ya, ini nggak kan apa-apa. anaknya sakit sakit leukemia kan. Saya juga suruh sarankan pakai Lingsi sama Nutri tablet sama kopi gitu. Nah itu juga kejadian pada mitra saya, kemudian dia kanker serviks kan. Kanker serviks tuh, dia juga orange pada waktu itu dengan juara KP yang 3-in-1. Dia sempat kaget karena apa? Karena waktu itu dia seperti datang bulan, tapi keluarnya hitam-hitam dan hijau. Itu. Dia sempat kaget, wajar dong kaget, manusiawi, namanya orang awam ya, namanya orang awam. Akhirnya saya tenangkan bahwa menghadapinya harus tenang, karena jangan, kalau kitanya stres malah akan bertambah berat kan, gitu nama saya. Nah itu saya ceritakan sebisa saya, yang penting tidak melanggar. Nah, akhirnya dia tenang dan dia sekarang enak rutin. Kanker serviks stadium 3. Kalau istri saya waktu itu dia kista ganas, dia suruh dijadwalkan untuk kemo di RSM, 4 bulan minum itu hilang Bu, dan sampai sekarang kalau kemarin setahun itu dia USG, dokternya hanya bilang cukup dengan pap smear aja Pak, udah bagus kok, dan boleh makan apa aja. Dan Minum itu istri apa saya. itu? Minum apa aja? Minum Johor Linggi sama juara KP yang 3-in-1. Sehari bisa 3 sampai 5 juara KP-nya, Johor Lingginya 6 sehari. Cuma sayang Johor Linggi banyak yang nyari sekarang, lagi kosong. Mudah-mudahan Mbak Karin, media manajemen segera menyiapkan ya. Iya kan, kalau misalnya nggak ada bisa ganti di Yungkin Ganoderma. Itu kan tadi 6 bisa diganti jadi 3 kali toh. Jiaor apa yang ada? Yang ada Yungkin Ganoderma itu. Yungkin dan Ganoderma. Sama Yungkin ada kan ya. Yungkin aja Bu dari saya Bu, makasih nambahkan. Iya. Nambahin ya. Iya, terima kasih ya Pak. Makasih informasinya. Makasih Pak Haji, mantap Pak Haji. Ya Pak Haji, gaspol dengan Ganoderma tuh, Yungkin Ganoderma. Asik, siap. Kepala kursi masanya suruh minum itu. Tapi Monik itu kalau untuk leukemia emang bagus ya. Bagusnya apa yang bagus? Itu sebenarnya YKB ya harusnya ya. Iya. YKB. Biasa kami sarankan Yungkin. Cuman lagi kosong tuh ya. Mbak Monik mau nanya dong. Yungkin iya sebentar ya. Yungkin ada Yungkin yang lagi kosong tapi akan masuk. Mbak Monik nanya dong. Ya Ibu.
Iya, saya Bu Mimi, saya mau nanya, itu ada tetangga ini yang sakit lupus, dia pengaruhnya ke kulit, jadi kulitnya tuh gatal-gatal dan mulai menghitam gitu. Terus sama ada tiroid di lehernya, itu bagusnya minum apa ya? Kalau sama kopi aja bisa nggak? Misalnya dicoba pakai kopi dulu gitu, Mbak Monik. Nah, kalau sakitnya sudah lupus kan salah satu penyakit autoimun ya, Ibu. Iya, Itu kalau bagusnya apa? kami saranin di Yungken Ganoderma, Ibu. Jadi kalau di Yungken Ganoderma itu bisa untuk menyeimbangkan antara sel T dan sel B. Sebenarnya kan autoimun itu terjadi ketika sel B itu eh, melebihi normalnya, istilah katanya gitu ya. Jadi dia berbalik menyerang tubuh kita. Oh ya. Nah, di Junken Ganoderma itu kita bantu untuk menyeimbangkan antara sel T dan sel B-nya, gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu aja ya. Bikin Itu dicampur kopi juga apa? Mungkin itu aja cukup. di kalaupun memang mau minum kopi, Ibu boleh dipisah, jangan digabung minumnya. Misalnya Ibu minum Junken Ganoderma dulu, terus Ibu jeda, misalnya 1 jam, terus baru Ibu minum kopi. Oh gitu. Ya, kalau yang kinnya tuh berapa dosisnya? Hari. Yang mana Ibu? Kalau yang kinnya itu dosisnya itu berapa sehari? Dosisnya. Berapa sesi? Ya. Dosisnya kita coba di 3x1 dulu, Ibu. Oh gitu ya, 3x1 dulu ya. Oh ya. Oke. Oke, makasih Iya, banyak. makasih Bang Monik. Iya, oke Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya juga, sudah lebih waktunya kita. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di seminar hari ini. Bapak dan Ibu, hari Kamis nanti kita akan ada seminar lagi tentang hypnocommunication, seperti yang sudah dijanjikan oleh Pak Rizal kemarin nih. Jadi catat di kalender, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk info-info lainnya bisa terus lihat di sosial media Swanghorn. Bapak dan Ibu, kita bisa foto bersama dulu ya. Bapak Ibu bolehkah dinyalakan dulu kameranya, tunjukin dulu muka cantik dan gantengnya Bapak Ibu. Terusan. Iya, Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita foto ya, saya bantu. 1, 2, 3. Luar biasa. Apa kabar? Oke, yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa Sama-sama, hari Kamis terima ya. kasih. Terima kasih Bapak Wassalamualaikum. Ibu. Sehat selalu. Selamat siang. Pamit duluan ya. Selamat siang. Lagi bicara.